Kita sangat beragam dalam hal bahasa, suku, bangsa, dan sebagainya. Bahkan kalau kita cek saja di ruangan ini saya yakin minimal akan ada 6 suku yang berbeda kalau kita cek gitu kan. Atau mungkin ada yang bisa bahasa minimal ada 5 atau 6 bahasa yang berbeda. Itu artinya apa? Kita bisa bersatu itu sangat luar biasa. Kita tidak harus atau harus tidak pinter sendiri. Jika kita mempunyai kemampuan, jika mempunyai kemampuan berorganisasi, mempunyai ide-ide yang bagus, itu jangan dipakai sendiri dengan kelompoknya. Ya seperti warung NKRI inilah, jadi kita mempunyai istilahnya wadah untuk menularkan berbagai macam kemampuan, keterampilan, dan ide-ide bagus kita, sehingga itu akan tersampaikan di banyak forum, di banyak orang. Semakin banyak orang yang semakin mendengar itu, semakin memahami, akan semakin baguslah itu. Tentunya di dalam merawat keberagaman bangsa kita yang terdiri dari lebih dari 1.300 suku, 650 lebih bahasa ibu, ada 6 agama dan berbagai aliran kepercayaan yang tentunya mendapatkan ruang dalam konstitusi negara kita. Jadi tidak boleh bosan-bosan di antara kita semua dalam rangka merawat keberagaman bangsa kita. Karena biar bagaimanapun kebesaran, kekuatan bangsa kita itu terletak daripada niat baik kita semua warga negara untuk terus mempromosikan segala bentuk keteladanan-keteladanan. Siang hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada Warung NKRI Jember dengan tema mewujudkan keteladanan untuk Indonesia Harmoni. Ini adalah tema yang diambil pada pagi dan siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita akan berdialog bersama di tengah-tengah Ibu Bapak. Kami akan mengundang seluruh narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan undang beliau-beliau. Yang pertama tentu adalah Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar MH. Beliau adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Yang berikutnya kami undang Sekda Kabupaten Jember, Bapak Arief Cahyono SE. Berikutnya kami undang Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna. Dan berikutnya kami undang juga Bapak Dr. Hanafi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. Ibu Bapak, kita beri aplaus untuk seluruh narasumber kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membahas mengenai sekali lagi mewujudkan keteladanan dalam Indonesia yang harmoni. Yang pertama, terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, apa yang harus dilakukan Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks di Indonesia, bahkan itu kaitannya juga berpengaruh pada persoalan kehidupan bernegara kita. Apakah itu dari sisi ideologi, ekonomi, sosial, politik yang semuanya itu menyebabkan kita menjadi luntur rasa keindonesiaannya, dan seperti yang kita lihat gerakan-gerakan radikal itu semakin menguat di media-media sosial. Silakan Pak Boy. Terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kakak-kakak semua yang saya hormati, terutama kakak
Haji Muhammad Arum Sabil yang tentunya menyediakan tempat kita pada hari ini untuk berkegiatan, sekaligus tentunya bersama dengan seluruh kakak-kakak pembina dari Pramuka Provinsi Jawa Timur, dan yang mewakili kakak gubernur, Bapak kakak Kesbangpol, yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Sekda, sekaligus sebagai narasumber Bapak Rektor dari Universitas Negeri Jember dan Universitas Unmu, yang alhamdulillah hari ini beliau sama-sama sebagai narasumber, dan tentunya juga seluruh hadirin yang sama-sama dari pagi tadi, termasuk Forkopimda dari Kabupaten Jember dan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. BNPT, kami hadir di sini sangat bersyukur dan berterima kasih diberikan kesempatan untuk melanjutkan program-program Warung NKRI. Hari Senin yang lalu kami meresmikan Warung NKRI di Jakarta yang digagas oleh anak-anak muda dari kelompok Cipayung, HMI, dan beberapa organisasi pemuda lainnya di Jalan Pramuka hari Senin yang lalu. Belum 1 minggu ini, pas hari Minggu, kita bersyukur difasilitasi oleh Kakak Arum Sabil, dan insya Allah besok kita juga di UPN Surabaya ada satu lagi. Jadi kami bersyukur ini cukup laku warung kita. Jadi sudah 16 hari ini. Insya Allah minggu depan lagi masih ada di Lawang, Malang. Demikian juga di Pulau Sabang, Aceh. Juga kita akan resmikan pada bulan ini juga. Jadi sebenarnya sebagai negara yang demokrasi, negara yang kita syukuri kemajuannya hari ini, apalagi kemajuan kita ini sudah mendapatkan pengakuan dunia ya, mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin G20 yang diketuai oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bangga, kita bersyukur Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di belahan dunia ini. Dan hari ini berbagai tantangan yang kita hadapi juga tidak kalah ringannya, tidak kalah berat, berbagai peristiwa demi peristiwa. Karena dampak dari pandemi COVID-19 yang hampir 3 tahun, itu juga kita rasakan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang tentunya kita mendapatkan cobaan-cobaan yang luar biasa. Dan kita juga dihadapkan berbagai dampak daripada pandemi yang tentunya juga hari ini juga patut kita syukuri. Dapat dikatakan di tengah-tengah masyarakat dunia yang juga mengalami cobaan, menghadapi tantangan yang tidak ringan, termasuk dampak di berbagai belahan dunia, tetapi hari ini kita juga tentu mensyukuri bahwa kekuatan bangsa Indonesia ini adalah di persatuan dan kesatuannya. Sikap kegotong royongan bangsa kita yang sudah terpatri, terbentuk. Bukan saja di masa awal kemerdekaan, tetapi kita juga menyadari jauh sebelum merdeka, peristiwa Sumpah Pemuda 1926 dan 28 saja, pemuda-pemudi Indonesia bisa menyatakan bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan jauh lagi di era itu, di era masa kerajaan Nusantara, Kakak Arum Sabil tadi mencontohkan di masa Majapahit, ada Patih Gajah Mada yang bersumpah untuk mempersatukan Nusantara dengan sumpah palapanya. Jadi kita mendapatkan warisan-warisan yang begitu kuat.
dari sisi karakter yang di masa sulit saja orang berbicara persatuan. Nah, tetapi hari ini tentunya juga persatuan kesatuan itu bukan berarti tanpa tantangan. Kita menghadapi kondisi yang tentu tidak ringan. Nah, warung NKRI yang kepanjangan dari Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelora NKRI ini memang sengaja kita buka ruang publik dengan berbagai dialog-dialog ringan kebangsaan. Mungkin kalau orang berbicara tentang kebangsaan itu pada ruang-ruang yang tingkat elit, pada ruang-ruang yang sangat mulia, tapi kita ingin mencoba mendowngrade tempat bicara-bicara kebangsaan, makanya kami coba membuat dengan konsep warung, yang tentunya warung sendiri di kalangan masyarakat kita dikenal sebagai sarana kita untuk makan dan minum yang penuh dengan tentunya kesederhanaan. Kita berharap ini bisa semakin membumikan suara-suara emas kebangsaan. Begitu kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Prof. Haidar Nasir, suara-suara emas kebangsaan yang harus kita lemparkan ke ruang publik. Di tengah distorsi berbagai informasi hari ini yang sangat masif, yang memungkinkan kita menjadi bangsa yang disorientasi terhadap bangsanya sendiri, maka ikhtiar kesatuan pandangan kita terhadap potensi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan itu hendaknya bisa terus kita gulirkan sebagai sebuah kewaspadaan nasional bangsa kita. Jadi inward looking, outward looking yang harus kita lakukan itu bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat hendaknya menjadi sebuah hal yang hari-hari menjadi pembicaraan yang tentunya membuat kita menjadi lebih waspada sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang hari ini sebagai negara berkembang yang pasti tidak akan lepas dari pertarungan geopolitik global yang tentunya sangat memungkinkan orang-orang yang punya kepentingan terhadap bangsa ini dengan melakukan berbagai cara-cara yang akan melemahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita berharap dengan dialog-dialog yang bisa kita gulirkan, dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, dan kami bersyukur hari ini juga disampaikan secara daring kepada seluruh jajaran Kuarcap Pramuka di Jawa Timur, kita bisa mendiseminasi bagaimana sebenarnya kita harus waspada dalam menghadapi potensi perubahan dunia yang kepastiannya adalah perubahan. Jadi kita yakin hari ini bahwa yang pasti hari ini adalah sebuah perubahan yang tidak bisa kita hindari. Para hadirin, ibu bapak, kakak-kakak sekalian, berkaitan dengan apa yang kami lakukan di kantor kami melakukan identifikasi melalui pembelajaran terhadap tiga dekade terakhir ini berkaitan dengan ideologi terorisme yang berkembang di seluruh dunia. Jadi kalau kita berbicara dampak terorisme hari ini, itu bukan hanya kita saja. Lebih dari 120 negara di dunia ini terkena dampak virus intoleransi radikal terorisme. Tinggal bagaimana ketahanan masing-masing bangsa di dunia ini. Apakah dia tahan menghadapi virus itu atau dia lemah? Seperti misalkan kita menghadapi virus COVID-19. Kalau daya tahan bangsa kita, daya tahan individu bangsa kita lemah, maka semakin banyak yang akan terpapar, semakin banyak yang akan terdampak. Nah, begitu juga ideologi terorisme yang kami mencoba mengidentifikasi karakter-karakter yang ada di dalam ideologi itu. Sebelumnya ideologi ini dapat kami sampaikan dengan sebuah definisi adalah pemahaman tindakan yang berdasarkan keyakinan tertentu
berbasiskan kepada kekerasan ekstrim di dalam pencapaian tujuannya. Jadi tujuannya itu bisa kaitan dengan tujuan ideologi dan tujuan politik. Nah, ada beberapa karakter yang kami juga diseminasikan ke berbagai daerah di masyarakat kita, khusus yang ada di Indonesia. Jadi ideologi terorisme yang ada di Indonesia, umumnya dengan pembelajaran dari 20 tahun terakhir kasus-kasus terorisme yang terjadi, yang pertama dia menentang ideologi negara kita, Pancasila, dan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45. Jadi dalam berpikir mereka ingin adanya ideologi alternatif dan konstitusi alternatif. Jadi ini khusus di Indonesia ya. Yang kedua, harus kita yakini apa yang menjadi bagian dari ideologi ini adalah dia merupakan sesuatu yang bersifat transnasional. Dia bukan berasal dari bumi pertiwi Indonesia. Dia didatangkan dari tempat-tempat lain, entah di mana, dirancang sedemikian rupa oleh orang-orang tertentu untuk mempengaruhi alam pikiran dari generasi muda kita. Yang ketiga, dia bersikap intoleran dan eksklusif. Yang keempat, agak sedikit berbahaya, acap kali menggunakan narasi agama. Apalagi dalam hal ini agamanya terkait dengan agama Islam. Dia bilang dia sedang berjihad, dia katakan kelompok lain yang tidak sejalan dengan pemikiran dia adalah kelompok kafir yang harus diperangi, yang darahnya halal. Dia sampaikan kalau dia berjuang dengan dia, seolah-olah dia akan nantinya matinya itu mati syahid, ketemu dengan bidadari. Ada 70 bidadari dijanjikan seperti itu. Jadi narasi-narasi ini bisa menjadi narasi yang menipu generasi muda kita kalau tidak hati-hati. Ini berbahayanya dia menggunakan narasi agama. Saya sudah pelajari bahwa karakter keislaman di Indonesia dia tidak seperti itu. Karakter keislaman di Indonesia ini adalah pada umumnya berkarakter Ahlussunnah wal Jamaah yang karakternya tawazun, tawasud, dan tasyamuh. Jadi kalau ada orang pakai narasi agama di depan, buntut-buntutnya atau di tengah pakai kekerasan, kata-kata dan perbuatan, ini membajak agama. Nah ini hati-hati. Kami harus ingatkan kepada semua pihak, anak-anak muda kita, jangan mudah percaya ketika orang berbicara agama tetapi ujungnya menghalalkan kekerasan ekstrim. Berarti yakinlah dia sedang membajak agama. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita terkecoh, karena sudah puluhan anak-anak muda kita jadi pelaku bom bunuh diri. Gara-gara propaganda yang menyesatkan anak-anak muda kita, orang dibilang nanti akan masuk surga, matinya mati syahid. Padahal yang kita temukan matinya mati sangit semuanya. Matinya terbakar, kepalanya copot di atas gedung, isi perutnya keluar, nggak jelas semuanya. Jadi ini korban-korban propaganda dari jaringan teroris global yang mengajarkan intoleransi kepada anak-anak kita. Jadi yang paling berbahaya ini menyalahgunakan narasi agama. Jadi membajak agama untuk kepentingan kelompok mereka. Jadi kadang kami harus berdebat terkait dengan narasi ini, tapi kami seyakin-yakinnya orang ini sedang berada pada jalan yang sesat. Karena agama adalah rahmat bagi semua alam semesta, rahmatan lil alamin. Apalagi kalau di Jawa Timur ini para ulamanya memperkenalkan prinsip hubul waton minal iman. Jadi kecintaan kepada negeri itu adalah bagian daripada iman. Jadi karakternya seperti itu. Nah berbeda dengan apa yang dilakukan jaringan teroris global hari ini.
propaganda-propaganda murahan yang kemudian seolah-olah ingin menjadi pahlawan, ternyata membohongi generasi muda Indonesia dan kemudian mengajak anak bangsa untuk memusuhi bangsanya sendiri. Ini terjadi. Mungkin tidak ada yang jadi korban dari Jember, tetapi beberapa anak-anak muda dari berbagai provinsi di negara ini, negara kita, itu korban, direkrut oleh mereka, diajarkan untuk memusuhi bangsanya sendiri. Berikutnya mereka adalah kelompok yang anti dengan kemanusiaan. Jadi kalau membunuh itu kayaknya biasa gitu. Dan kemudian kecenderungannya menggunakan kekerasan yang ekstrim dan bahkan sangat ekstrim. Nah, inilah merupakan kondisi yang harus kita waspadai. BNPT telah mencoba menyampaikan kepada masyarakat ada 5 vaksin yang kami coba kuatkan bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Jadi kami punya akses ke 47 kementerian lembaga, pemerintah daerah, semua elemen masyarakat, karena ini menyangkut musuh bersama, ini menyangkut keamanan bersama, ini menyangkut keselamatan bangsa kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Jadi pada aspek pencegahan terutama, ada 5 vaksin yang kami kenalkan. Tadi kami 1 sudah di lapangan sebutkan, transformasi wawasan kebangsaan dengan memperkuat 4 pilar kebangsaan. Jadi Undang-Undang Dasar 1445, kemudian ideologi Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah identitas jati diri bangsa yang kita berharap generasi selanjutnya setelah generasi kita ini, dia tetap teguh dengan konsensus kebangsaan yang telah digulirkan oleh para leluhur bangsa kita. Yang kedua, revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Kita coba gelorakan semangat diskusi aktual tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang kalau dulu kita mendapatkan penataran P4, pola 45 jam, pola 100 jam. Tapi hari ini tentu pola-pola dialogis lah yang harus kita kembangkan. Yang ketiga, moderasi dalam beragama. Keempat, penguatan akar budaya Nusantara. Jadi kami mempromosikan kalau budaya Nusantara kita, budaya yang dari Jawa Timur ini kuat, di provinsi, di Jember ini kan ada juga Jember Fashion Week ya, Fashion Carnaval. Itu juga karakter budaya lokal yang mendunia, yang luar biasa. Kalau kita tumbuh kembangkan itu, pada akhirnya ideologi-ideologi yang agak aneh-aneh itu tidak akan masuk. Susah untuk mempengaruhi anak bangsa kita. Jadi penguatan budaya Nusantara. Apakah budaya-budaya itu yang lahir dari berbagai provinsi atau yang tentunya merupakan dalam bentuk fisik atau non-fisik. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan kesejahteraan ini tentu kami lebih banyak mendorong agar pembangunan nasional di negara ini memberikan efek kesejahteraan yang baik kepada seluruh masyarakat kita. Secara khusus BNPT memiliki beberapa program untuk konteks peningkatan kesejahteraan di kalangan ex narapidana terorisme dan juga di kalangan korban kejahatan terorisme. Ini terus kita lakukan, maka salah satu yang kami juga bicarakan dengan Kakak Arum Sabil ini, kita punya konsep satu lagi selain warung NKRI, yaitu kawasan terpadu Nusantara. Dengan pendekatan konsep pertanian, koperasi kita buat, ex napiter ini kita jadikan anggota koperasi, tetapi tidak dilepas sendiri, tetapi dikombinasikan dengan masyarakat. Kami sudah bentuk di 5 provinsi, termasuk Jawa Timur yang berpusat di Turen. Jadi provinsi lainnya itu Sulteng, NTB dengan Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah kebun kopi di Temanggung. Jawa Barat di Garut. Sulawesi Tengah itu di Morowali. NTB di Sumbawa Besar. Jadi ini kami coba giatkan, ini pembangunan kesejahteraan untuk kalangan ex napiter dan penyintas korban.
Itu yang bisa kami lakukan secara khusus dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh BNPT. Itu pun mengajak semua pihak. Apakah dari kalangan swasta, BUMN, pemerintah daerah, tapi intinya kita tidak ingin radikalisme yang menyasar kepada anak-anak muda kita yang kemudian mereka menjadi tersangka, terdakwa, terpidana terorisme, termasuk juga korban kejahatan terorisme, itu akhirnya memiliki rasa dendam yang tidak pernah habis-habisnya. Oleh karena itu program ini bagi kami adalah suatu program yang kita yakini mereduksi dan mencegah agar mereka tidak menjadi residivis kembali. Jadi 5 ini adalah program bidang pencegahan. Kami ada program-program lain, tetapi di bidang warung NKRI ini banyakan kita bicarakan adalah masalah bidang-bidang pencegahan. Dan kalau hari ini kita menghadirkan bapak-bapak kita, kakak-kakak kita, suatu saat kita mohon Kakak Arum Sabil, bisa saja yang narasumber ini bersumber dari kalangan Jember internal. Apakah dari Forkopimda, apakah dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Kabupaten Jember, tetapi dengan melibatkan generasi muda. Jadi kami memang sangat concern dengan generasi muda karena kita tahu bahwa di dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 ini kelompok milenial dan generasi Z lah yang kita harus kawal, kita berikan contoh-contoh keteladanan yang baik, kita tinggalkan, kita sampaikan legasi-legasi yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa kita, sehingga mereka dengan pengaruh-pengaruh eksternal yang luar biasa melalui sosial media, itu hari ini tetap teguh apapun materi-materi yang bersifat universal masuk melalui sosial media, dia tetap yakin bahwa bangsanya adalah bangsa yang memiliki ideologi negara Pancasila. Kemudian juga bentuk negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan demikian juga berkaitan dengan masalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itulah kira-kira ruang-ruang publik dialog di dalam warung NKRI yang tentu temanya sangat variatif, berkembang, dan kami juga terima kasih hari ini dilengkapi dengan produk-produk UMKM unggulan yang ada di Jember maupun di Provinsi Jawa Timur, yang tentu ini adalah bagian dari upaya kita menggerakkan ekonomi pada masyarakat kita. Demikian juga di kalangan kami, khususnya di kalangan ex-narapidana terorisme dan penyintas, kami juga membina UMKM. Jadi kalau hari ini ada, sebenarnya kami lupa mengundang mereka, karena di Jawa Timur juga produk UMKM dari ex-napiter itu juga sangat luar biasa, dan bahkan sudah masuk ke pasar-pasar nasional yang hari ini juga beberapa produk itu kita upayakan kerjasama dengan BUMN bisa menjadi produk yang bisa diekspor. Itu adalah cara membimbing kita dalam konteks pendekatan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok rentan selama ini yang coba kita bina. Nah itulah gambarannya kira-kira. Sekali lagi kesempatan ini kami haturkan terima kasih kepada Kakak Arum Sabil dan semua narasumber hadirin yang suatu saat kami berharap tempat ini akan menjadi pusat dialog kebangsaan yang ada di Kabupaten Jember, yang tentunya kita memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, generasi muda kita untuk memaparkan, menjelaskan visinya terhadap bangsa ini. Bahkan mungkin kegelisahannya, kegalauannya terhadap bangsa ini. Sehingga kita yang lebih dahulu dari mereka-mereka bisa memberikan sebuah pandangan, bimbingan, arahan agar kesinambungan pola berpikir dari generasi terdahulu dengan generasi yang akan datang ini bisa adanya sebuah keberlanjutan cara berpikir tentang memahami kebangsaan yang perlu kita wariskan dari generasi ke generasi. Sementara dari kami sekian, waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kita sudah mendengarkan secara langsung dari Kepala BNPT Republik Indonesia bahwa kita memang Indonesia saat ini telah berusia 77 tahun. Dan salah satu yang harus kita jaga, harus kita rawat untuk mengisi kemerdekaan ini adalah bagaimana daya tahan kita untuk bisa terus menjaga merawat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau tadi menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita lakukan itu adalah persatuan. Bagaimana kita menjaga persatuan kita agar eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia terus bisa kita pelihara, kita jaga dan kita rawat. Nah, oleh karena itu tadi Pak Boy menyampaikan salah satu yang harus kita lakukan terkait dengan persoalan persatuan ini adalah bagaimana kita mampu mengatasi tidak hanya virus COVID-19 tetapi juga virus-virus yang tidak sesuai dengan 4 konsensus kehidupan bernegara kita. Virus-virus yang itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, tidak sesuai dengan seluruh aspek kehidupan bernegara kita. Dan salah satunya Pak Boy tadi menyampaikan harus kita berantas atau harus kita perangi ideologi terorisme yang itu sudah diteliti dan sudah diamati oleh BNPT Republik Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, Pak Boy tadi juga sudah menyampaikan program-program BNPT dan membuktikan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Kakak Haji Arum Sabil. Beliau menyampaikan bahwa wajah BNPT itu tidak menakutkan. Wajah BNPT itu sungguh-sungguh sudah berada di tengah-tengah publik, sudah hadir bersama-sama dengan kita. Karena BNPT sekarang melaksanakan programnya itu dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari hulu itu sudah dikerjakan, membuka ruang-ruang publik yang antara lain adalah dengan program Warung NKRI. BNPT tidak hanya membuat konsep, tetapi BNPT sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita semua. Tepuk tangan untuk BNPT Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber yang kedua, Bapak Sekda Kabupaten Jember. Bapak, kita tahu bahwa Jember ini adalah kota tujuan wisata dan sekaligus juga menjadi kota bisnis. Nah, bagaimanakah kota Jember itu selain menjadi kota tujuan wisata dan sebagai kota bisnis tetap menjaga keharmonisan, harmoni dari kehidupan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga 4 konsensus kehidupan bernegara. Monggo Pak Arief. Ya, terima kasih Bu Esti sebagai moderator. Mohon izin Bapak Jenderal, Bapak Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT, mohon izin. Kakak-kakak sekalian, hadirin yang saya hormati, bahwa Jember ini kota dengan segala keberagaman Bapak. Kota dengan 2,6 juta penduduk yang mayoritas adalah suku Madura dan suku Jawa, tetapi di dalamnya juga banyak suku-suku yang lain di Kabupaten Jember ini. Jember bagai Indonesia mini Bu Moderator, karena ada sekitar 100.000 mahasiswa Pak. Jember ini blessing sekali karena mempunyai banyak perguruan tinggi negeri. Ada Universitas Negeri Jember, ada Politeknik Negeri Jember, kemudian ada Universitas Islam Negeri KH Sidik, kemudian ada Universitas Terbuka, markasnya juga di Jember, ada Politeknik Kesehatan di Jember, kemudian beberapa perguruan tinggi besar lainnya, salah satunya adalah Universitas Jember. Yang tentunya kedatangan adik-adik mahasiswa ke Jember ini juga dengan membawa keberagaman budaya dan konfliknya masing-masing. Itu yang harus diwadahi oleh Kabupaten Jember. Kabupaten Jember ini terdiri dari 31 kecamatan, 248 desa dan kelurahan. Jadi
lumayan besar Bapak. Dan lahan pertanian di Kabupaten Jember nomor 3 terbesar di Indonesia, ada 85.000 hektar. Jadi lumayan besar juga dengan segala konfliknya. Secara kultural Jember ini tidak masuk daerah Mataraman dulu Pak. Jadi secara kulturalnya kita masuk wilayah Brangwetan, di mana wilayah ini dulu terkenal dengan kondisi yang terbelakang secara kultural di awal. Tapi dengan perkembangan zaman, Jember sebagai salah satu daerah di tapal kuda yang terkenal dengan ciri khas pandalungannya atau bercampurnya budaya Jawa dan Madura ini di sini. Maka banyak juga konflik potensi konflik di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah potensi konflik SARA, sehingga kami bersama Forkopimda mengambil langkah tegas untuk tidak mengizinkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada konflik-konflik ideologi juga, kami juga bersama MUI, bersama ormas-ormas keagamaan yang lain, bersama Forkopimda, kita juga mengambil tindakan tegas untuk hal-hal tersebut. Kemudian juga potensi politik Orpol dan Ormas, di mana di sana ada beberapa dualisme kepengurusan, ya, kemudian potensi-potensi ekonomi dan sosial budaya. Nah, hal ini kami bersama-sama dengan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pak Kajari, ini selalu berupaya untuk melakukan upaya-upaya persuasif untuk hal tersebut, karena Jember untuk menjaga harmoni warganya, tadi disampaikan oleh Pak Komjen Pol Boy Rafli, upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk mencegah hal itu semua, antara lain dengan melakukan beberapa pelatihan dan pembentukan kader bela negara Bapak. Kemudian juga kegiatan saresean, diskusi, sosialisasi, penguatan yayasan kebangsaan. Yang terakhir ini kami lakukan adalah seluruh kepala desa ini kita berikan pelatihan wawasan kebangsaan yang narasumbernya juga berasal dari Pak Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Pak Kajari, dan tempatnya juga di asrama kita Pak. Karena di Jember ini ada batalion 9 Rider, Brigif 9, kemudian ada batalion 509, ada batalion 514 Tanggul, ada Armet 8, kemudian ada Secaba. Jadi di Jember walaupun potensi konfliknya banyak, alhamdulillah berkat soliditas Forkopimda, sumbunya agak panjang, jadi tidak mudah meledak Bapak. Inilah harmonisasi, karena kami pentahelixnya ini sangat kompak dan selalu berkolaborasi, selalu bersinergi, sehingga potensi-potensi konflik itu bisa kita redam. Bersamaan juga karena kami juga banyak didukung oleh forum-forum sinergi dari masyarakat, ada FKUB, ada MUI, kemudian ada Majelis Gereja, PCNU-nya, Muhammadiyahnya, kita juga kita giatkan. Kemudian kegiatan-kegiatan kebudayaan, salah satunya yang sudah disebutkan oleh Pak Komjen Pol tadi, yaitu acara tahunan kita Jember Fashion Carnaval Bapak. Ini salah satu perekat kebudayaan kita, ini sudah 2 dekade, 20 tahun Bapak ini.
Bahkan kemarin pada saat acara G20, saat acara gala dinner, ya, kami dari GFC juga diundang sebagai salah satu penampil pada saat gala dinner di G20 di Bali. Ini kehormatan bagi Jember karena tidak semua boleh, tidak semua bisa tampil. Nah, alhamdulillah oleh karena itu pada tanggal 4 Agustus 2023 nanti, tahun 2023 akan diadakan juga GFC yang ke-21. Mudah-mudahan Bapak Komjen Pol Foy Rapli Amar bersama dengan teman-teman dari BNPT bisa rawuh untuk menyaksikan bagaimana gelaran GFC ini bisa mempersatukan seluruh komponen di Kabupaten Jember. Ada hampir 3.000 talent yang tampil, Bapak. Kemudian yang menyaksikan secara langsung, alhamdulillah lebih dari 350.000 pengunjung secara langsung. Catwalk, sampai kita ini tidak menyebut catwalk, Pak. Kami sebut ini runway, karena yang dilalui ini 3,8 km runway dengan ribuan UMKM yang berada di sana. Alhamdulillah berkat kerjasama dan kerja keras dari Bapak Forkopimda, Pak Kapolres kita, Pak Dandim kita, dengan teman-teman yang lain, alhamdulillah tidak ada satu insiden pun dengan hampir 400.000 pengunjung. Nah, inilah Jember, inilah Jember. Luar biasa, karena Jember juga terkenal karena juga mempunyai hampir 400 pondok pesantren, Pak. Jadi ya, kami juga alhamdulillah bisa merawat kerukunan beragama. 4 pilar ini juga kita jaga, Bapak. Karena salah satunya NU kembali ke hitohnya, salah satu penggagasnya adalah orang Jember, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, pada saat hitoh inilah NU kembali menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini salah satu tokohnya, ada 2 orang dulu, Kiai As'ad Santul Arifin di Situbondo, dan salah satunya adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang hari ini diabadikan nama beliau menjadi Universitas Islam Negeri K.H. Siddiq Jember. Itu adalah penghormatan kami warga masyarakat Jember terhadap sebetulnya tidak hanya terhadap Kiai Haji Ahmad Siddiq, tetapi kontribusi beliau untuk menerima NU, menerima Pancasila sebagai sebagai dasar negara, inilah yang perlu kita apresiasi. Sekiranya itu Ibu, jadi Indonesia Mini itu ada di Jember dengan segala budaya dan masyarakatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wafik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arief. Tidak hanya Mini Indonesia, tapi banyak tokoh nasional dari Jember ini. Baik, terima kasih Bapak Sekda. Berikutnya kami menuju pada Bapak Rektor Universitas Jember. Sesuai dengan judul dari dialog ini adalah keteladanan. Kita tahu bahwa ada satu ekses negatif yang kita temui di generasi milenial. Mereka mempunyai karakter yang negatif. Nah, ini karena ada persoalan terkait dengan krisis keteladanan. Menurut Bapak, bagaimanakah menghadapi situasi bahwa saat ini mereka menganggap ada krisis keteladanan? Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya ini, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, kita hormati, semuanya kita muliakan.
Bapak Kepala BNPT, Bapak Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, tentu dengan para jajaran, Bapak-bapak pimpinan Forkompimda, kemudian kakak-kakak yang lain yang tentu tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, ya karena ini waktunya juga sudah siang, mungkin Pak Boy juga akan segera cabut. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya pikir tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Boy. Jadi kita ini luar biasa sebagai bangsa Indonesia. Kita ini tadi sudah dijelaskan di dalam upacara pagi ini bahwa kita sangat beragam dalam hal bahasa, suku, bangsa dan sebagainya. Bahkan kalau kita cek saja di ruangan ini saya yakin minimal akan ada 6 suku yang berbeda kalau kita cek gitu kan. Atau mungkin ada yang bisa bahasa minimal ada 5 atau 6 bahasa yang berbeda. Itu artinya apa? Kita bisa bersatu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena saya pernah punya pengalaman hidup di beberapa negara, maksud saya di negara yang relatively menurut saya itu uniform ya. Seperti Thailand itu mulai dari orang yang bawah sampai raja satunya bahasanya satu, tidak terlalu banyak bahasa-bahasa daerah. Nah, itu artinya apa? Di negara kita itu sudah betul-betul ada komitmen sejak awal ketika kita merdeka untuk bersatu gitu kan. Dan itu tentu sudah ada punya banyak kisah-kisah yang melatar belakanginya kenapa kita punya satu tujuan itu tadi. Nah, kondisi sekarang ketika kita makin jauh, mohon maaf, dari kemerdekaan, hari kemerdekaan kan makin usia makin banyak ini. Nah, kita kan makin jauh dari kemerdekaan. Artinya apa? Makin berkurang pelaku-pelaku sejarah yang selama ini memberikan inspirasi kepada kita, motivasi kepada kita untuk menjadi bersatu. Artinya itu krisis juga kan? Jadi kalau dulu kita mendengarkan cerita nenek kita, kakek kita, mungkin orang-orang pelaku langsung ya perjuangan itu, mungkin kita langsung terbangun rasa kebangsaan kita, persatuan kita. Itu menjadi sesuatu tantangan kita sekarang, apalagi ditambah disrupsi digital. Ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Boy. Dengan disrupsi digital itu perang tidak usah perlu mengirim pasukan, mengirim pengaruh-pengaruh melalui media sosial, itu sudah menurut saya perang ya. Jadi kalau tadi disampaikan paham-paham radikalisme dan sebagainya, itu kadang-kala bisa jadi itu satu bentuk, mohon maaf nih kalau saya salah, itu konspirasi dari suatu negara tertentu yang mungkin tidak ingin negara kita ini menjadi kuat. Karena kalau kita menjadi kuat, bersatu, karena apa? Kita adalah negara yang sangat kaya, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kalau kita bersatu, kita menjadi maju dalam pendidikan sebagainya, insya Allah kita akan menjadi negara yang sangat besar dan kuat di dunia ini. Dan itu tidak diinginkan oleh negara-negara yang mungkin punya ketergantungan terhadap sumber daya alam kita. Oleh karena itu, nah ini saya simpel saja, kalau saya ini kan bahasanya simpel. Apa yang harus kita lakukan? Jadi bukti-bukti otentik tentang apa? Contoh-contoh keteladanan, quotation dari pelaku-pelaku sejarah bangsa kita, perjuangan kita itu harus dimunculkan lagi di ruang publik. Harus dimunculkan lagi di ruang publik, tapi tidak dalam bentuk, mohon maaf, mungkin buku-buku bacaan yang menyemukan, penataran-penataran yang menyemukan, tapi dalam bentuk penyampaian dalam media yang menyentuh millennials kita. Ya millennials kita kan tidak lepas dari ya gadget digital dan metode-metodenya tidak boleh seperti waktu saya misalnya penataran, kemudian suatu pertemuan, tidak demikian ya. Jadi kita mencoba sebagai contoh, saya mohon maaf, sesuai dengan otoritas kita, misalnya di Universitas Jember itu kita membangun Taman Edukasi Kebangsaan. Ya, itu ada tembok di stadion itu, di belakang stadion Universitas Jember, itu kita buat mural. Jadi ada contoh-contoh quotation dari masing-masing pejuang bangsa kita ada di situ. Dan itu ya seperti gambar, tapi di situ ada QR code. Kalau kita QR code begini itu, maka ada cerita suara, ada bacaan juga yang menceritakan gambar itu tuh bagaimana perjuangan bangsa atau perjuangan para pejuang yang ada di situ itu. Nah, itu paling tidak mereka menginspirasi dengan cara-cara yang millennials kan gitu kan. Mereka tidak harus datang di kelas dan sebagainya. Dan di situ ada taman, bisa bisa melakukan selfie dan sebagainya. Anak-anak sekarang sukanya seperti itu. Nah, environment seperti itu harus banyak kita ciptakan. Nah, mungkin next time saya mengundang Bapak Kepala BNPT untuk ke Taman Edukasi Kebangsaan, mungkin bisa menjadi inspirasi dan bisa diduplikasi di tempat-tempat yang lain. Jadi
contoh-contoh seperti itu, maksud saya teladan-teladan juga harus kita sampaikan, harus kita kondisikan juga di lingkungan kerja kita. Jadi ini juga sebenarnya merupakan instruksi. Jadi bapak-bapak kalau bertamu di rektorat dalam jam kerja, mohon maaf kalau jam 10, setiap jam 10 itu dalam setiap harinya saya nggak hafal, itu bisa jadi harus berhenti beraktivitas 2 menit mendengarkan Indonesia Raya dan mendengarkan bacaan Pancasila. Itu di Universitas Jember. Itu sudah kita lakukan selama 2 tahun. Itu yang terjadi. Meskipun saya nggak tahu apakah ini efektif atau tidak, paling tidak kita akan selalu mendengarkan lagu-lagu kebangsaan ini setiap hari bagi pegawai kita ya, di kita ataupun tamu yang hadir di situ. Dan itu kita harus mencoba berhenti beraktivitas untuk mendengarkan itu. Itu sudah kita laksanakan 1,5 tahun mungkin Bapak. Nah, ini sebenarnya instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan itu. Itu contoh simpel saya mungkin ya. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Jadi bukti-bukti otentik hal-hal yang inspiratif dari para pejuang-pejuang kita yang dahulu ya, itu harus kita munculkan di ruang publik. Karena sudah tidak ada lagi. Kalau saya cerita ke millennials, emangnya Bapak hidup merasakan perjuangan itu akan sulit. Tapi kalau bukti otentik itu kita kemas dalam bentuk suatu tampilan media-media baru yang millennials, yang menyentuh millennials, yang sekarang ya anak-anak itu sekarang beda dengan angkatan kita ya. Kalau disuruh penataran duduk mungkin sudah nggak siap lagi. Kalau kita yang nurut aja dulu kan, meskipun di belakang juga diem aja kita penataran P4 dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang sekarang harus kita rubah. Cara-cara kita harus kita rubah bagaimana milenials itu bisa mengenal kembali tokoh-tokoh perjuangan bahasa yang meneladani kita selama ini, memberikan karakter-karakter kebangsaan sehingga bangsa kita yang sangat beragam ini, sangat luar biasa keragamannya ini bisa bersatu dan menjadi negara yang merdeka, dan harapannya kan kita akan menjadi kuat. Ya, itu. Jadi kalau dengan demikian harapannya disrupsi tadi tidak akan mendisrupsi persatuan kita, sehingga kita akan jauh dari kehancuran bangsa-bangsa yang beragam. Sebagai contoh dicontohkan di Eropa kan banyak juga yang tadinya beragam bersatu akhirnya berpisah-pisah. Kita tidak ingin itu, kita ingin tetap Indonesia bersatu, kuat, adil dan makmur. Itu saja. Terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada tadi lupa atas diresmikannya warung NKRI di tempatnya Pak Aruf Sabil. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Baik, sebelum lanjut pada Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, mungkin nanti bisa dilanjutkan Bapak seperti yang disampaikan oleh Pak Boy tadi, bahwa Jawa Timur ini patut berbangga karena setidak-tidaknya Hari Santri, kemudian kita akan memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 nanti, dan tadi Pak Iwan juga menyampaikan bagaimana kita harus melakukan keteladanan. Nah, menurut Bapak bagaimanakah kita bisa mewujudkan Indonesia harmoni ini agar keteladanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita, para pendiri negara, dan juga mungkin keteladanan dari Nabi besar Muhammad SAW itu juga bisa mengilhami anak-anak muda, mahasiswa, anak-anak milenial. Silakan Pak Nabi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, dalam hal ini Pak Komjen Pol Dr. Boy Raffi, juga Bapak Arief selaku dari Kabupaten, dan Pak Rektor Universitas Jember, dan teman-teman semua. Kalau bicara tentang keteladanan, ini memang saat ini menjadi dilema yang panjang. Salah satunya saya pernah bertanya kepada anak kecil, yang paling lama berinteraksi selama 1 hari ini siapa? Ayah, ibu, kakak, atau gadget? Ternyata gadget. Nah, ini yang terjadi. Jadi saat ini seperti itu. Kemudian saya pernah bertanya lagi kepada beberapa orang pasangan muda yang punya anak kecil. Siapa yang pernah cerita tentang pahlawan kepada anaknya?
Tidak ada, ini di antara 10 orang. Tidak ada, kalau zaman saya dulu kan, ayah saya cerita dulu ada namanya Pangeran Diponegoro. Perang begini dengan Belanda. Sekarang tidak ada, mereka sibuk kemudian pulang tidur. Nah disinilah yang terjadi bahwa untuk langsung keteladanan para pahlawan itu sampai saat ini kayaknya sulit. Karena memang dunianya beda seperti Pak Rektor tadi menceritakan, anak sekarang kan anak milenial, lebih patuh kepada media dan kemudian gadget adalah teman setianya. Malah kadang-kadang ketika diberitahu orang tua cara misalkan cara bersikap yang semacam ini loh yang bagus, sebentar Bu saya lihat dulu di gadget, ada aturannya. Nah ini yang menjadi kita untuk berpikir bahwa untuk keteladanan itu, nah di samping dengan cara cerita yang sedikit itu juga dari kita sendiri. Seperti kalau diceritakan tadi, ditanyakan tentang bagaimana sih keteladanan Rasulullah, bagaimana sih keteladanan pahlawan-pahlawan kita, ya ini kita tunjukkan dengan perilaku mereka sehari-hari. Ya salah satunya untuk kepemimpinan Rasul adalah selalu benar atau sidik. Benar, jujur, kemudian tidak pernah berkata salah. Nah hal ini juga kita ceritakan bahwa pahlawan-pahlawan kita zaman dulu juga begitu. Bahwa kita ini harus bersikap semacam itu dan otomatis kita selaku orang tua, bagi yang sudah tua, bagi yang sudah punya anak begitu, akan menjadi contoh bagi anak-anak kita, akan menjadi contoh bagi teman-teman generasi muda kita. Kita tunjukkan bahwa nilai-nilai kepahlawanan dalam arti kebaikan itu juga tertuang dalam nilai terutama kejujuran. Jadi kita harus jujur, jangan ngomongnya kamu harus jujur tapi dirinya tidak jujur. Wah, ini ada acara begini seharusnya seperti itu harus baik, ternyata pelaksananya tidak oke, mintanya orang lain baik. Nah, ini. Itu salah satu contoh keteladanan dalam membentuk karakter bangsa kita, dari kita sendiri terutama. Itu yang pertama. Yang kedua tentang karakter kedua terutama dari Nabi kita adalah amanah. Jika diberi apa-apa, diberi tugas, diberi kepercayaan apa ya tetap harus kita jaga sebaik-baiknya. Bukan hanya dalam khutbah, tetapi dalam kegiatan sehari-hari. Kita ini sebagai orang yang dipercaya harus bisa dipercaya dan bisa menceritakan bahwa kita bisa dipercaya. Itu yang penting untuk kita laksanakan sehingga generasi kita nanti adalah generasi yang bisa dipercaya. Dengan modal ini sudah akan banyak manfaatnya. Kita bayangkan ketika para pemimpin kita setiap hari digembar-gemborkan bohong, yang ini pas bohong, ketahuan bohongnya maksudnya, kita jadi tidak percaya itu. Kalau sudah ketidakpercayaan kepada pemimpin terjadi, maka ini akan berat efeknya ke depan. Nah kemudian keteladanan berikutnya seperti yang sering kita dengar adalah kita ini kan kalau bekerja ini harus cerdas. Jangan kita bersikap sesuatu yang sama antara masa lalu dan masa kini. Jadi kalau masa lalu ada anak kecil salah sedikit dipukuli macam-macam. Nah sekarang ini sudah beda lagi, bagaimana memberi pemahaman, kita harus berpikir cerdas bagaimana membentuk karakter sehingga ke depan karakternya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu penting sekali, kadang-kadang orang, wah itu kan urusan karakter saja masa bisa memajukan negara. Ingat bahwa negara ini bisa baik atau tidak sebenarnya adalah pada karakter-karakter manusianya. Nah kemudian yang perlu saya katakan yang terakhir adalah kita ini yang terakhir ini dalam bahasa agamanya namanya tabligh atau menyampaikan. Begini, kita tidak harus atau harus tidak pinter sendiri. Jika kita mempunyai kemampuan, jika mempunyai
kemampuan berorganisasi, mempunyai ide-ide yang bagus, itu jangan dipakai sendiri dengan kelompoknya. Ya seperti warung NKRI inilah, jadi kita mempunyai istilahnya wadah untuk menularkan berbagai macam kemampuan, keterampilan dan ide-ide bagus kita, sehingga itu akan tersampaikan di banyak forum, di banyak orang. Semakin banyak orang yang semakin mendengar itu, semakin memahami, akan semakin baguslah itu. Jadi kita, istilahnya tabligh itu adalah mampu menyampaikan kepada pihak lain tentang kebaikan-kebaikan dan teladan-teladan yang ada. Jadi jangan sampai saya ini orang sudah pinter, just diem aja. Enggak peduli tetangganya enggak pinter, atau orang di masjid-masjid, di tetangga, di RT enggak pinter, biar yang penting saya pinter. Nah ini yang tidak dikehendaki dalam hal keteladanan. Makanya marilah kita keempat hal tadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan harapan semakin tersampaikan kejujuran, keteladanan, amanah dan sebagainya, insya Allah kita sudah menularkan kebaikan. Dan warung NKRI merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanafi, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan secara langsung pokok-pokok pikiran dari para narasumber. Sekarang kita masih dalam siaran langsung channel YouTube Humas BNPT dan kita sampai pada sesi yang mempersilahkan Ibu Bapak untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Karena waktu yang sangat terbatas, kami mohon bisa ada 3 penanya mewakili seluruh peserta. Silahkan Bapak Ibu, kakak-kakak, ada 3 orang penanya. Saya mulai dari sisi sebelah kanan di belakang, silahkan ya. Yang baik, kita langsung mencatat dulu yang berikutnya. Adakah yang putri? 1 orang putri untuk keseimbangan gender. Baik, kalau tidak ada 3 orang, baik silahkan bergantian dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Minta tolong menyampaikan nama, identitasnya dan mohon pertanyaannya singkat, jelas dan ditujukan kepada narasumber siapa. Silakan. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama Imam Sarul Arifin dari Dewan Kerja Cabang Jember. Pertanyaannya saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna, Magister of Engineering. Jadi Bapak, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu sebagai seorang pemuda penerus bangsa kita harus berpikiran maju dan meninggalkan kebiasaan buruk. Merujuk pada salah satu karakteristik ideologi terorisme yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT, yakni adanya kekerasan ekstrim. Dan juga kita berkaca kepada kasus beberapa penggunaan kekerasan yang terjadi kepada generasi muda. Apakah hal itu sedikit banyak akan mempengaruhi bergesernya nilai-nilai luhur yang akan berdampak kepada generasi muda? Karena di sini kita juga kan harus memiliki teladan. Sementara keteladanan itu datang kalau dari sisi yang terkecil dari orang tua kita. Disampaikan juga oleh Bapak Dr. Hanafi tadi, ada memang orang tua yang tidak menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan begitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikutnya silakan 2 orang di depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, terutama kepada Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar. Di Pramuka sudah banyak kegiatan yang kaitannya dengan penanggulangan. Satu contoh. Boleh namanya Bapak? Oh, oke Kak. Agus Rahman dari Kuartir Cabang Situbondo.
Oke. Mohon izin. Jadi selama ini di Pramuka itu hanya ada di sistem pendidikan latihan itu hanya ada narkoba. Kalau memang punya komitmen, jadi alangkah baiknya mohon izin karena di sini juga ada banyak pentolan-pentolan yang di Pusdiklatnas dan Pusdiklatda untuk penanggulangan teroris masukkan saja di sistem pendidikan latihan di kepramukaan. Sebenarnya hari ini saya mengharap Kamabida ini juga hadir. Ya, BNPT punya komitmen di seluruh Nusantara. Yang saya takutkan kalau di Jawa Timur ini BNPT-nya ini utamanya di Kak Alum Sabil yang digagas. Ini diakui apa enggak oleh kuartir nasional nanti? Masalahnya begini Pak, sampai hari ini kuartir daerah Jawa Timur ini tidak harmonis dengan kuartir nasional. Ya, mana bisa kami akan seperti itu kalau kuartirnya saja dengan kuartir nasional ini kurang harmonis. Melalui Pak Boy yang notabene orang pusat yang dekat dengan Kak Buas Waseso, tolonglah, iya, tolonglah suara-suara kami dari Kuarda Jawa Timur ini tolong didengarkan. Sampai hari ini kegiatan kita ini resmi apa enggak Pak di kuartir nasional? Ya, Jambore nasional. Untung kami kemarin berangkat melalui kuartir cabang, tidak melalui kuartir daerah. Kan lucu Pak. Lucu sekali nih. Jadi mohon keikhlasannya Pak Boy, tolong aspirasi kami di kuartir daerah Jawa Timur, tolonglah kuartir nasional tidak usah egois. Tidak usah egois. Ini akan berdampak juga. Kalau kuarda Jawa Timur dengan nasional sudah harmonis, ini saya takut-takut jadi warung NKRI di Jawa Timur hanya sebagai wacana saja. Mohon juga nanti warung NKRI masuk ke Gus Depan Pak. Sosialisasinya ke Gus Depan, bukan hanya di tingkat-tingkat orang dewasa. Jadi saya notabene sebagai guru yang saya mengajar di daerah pesisir, ini dengan karakter yang sangat keras, ini sangat kesulitan. Jadi kalau perlu Warung NKRI. Warung NKRI penanggulangan teroris masukkan di salah satu mata pelajaran. Di samping ada yang PMP dulu itu ada, sekarang tidak ada. Tinggal PKN. Baik, Terima cukup. kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih Kak Assalamualaikum Agus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi, ini ada dua yang tunjuk tangan karena satu dari Pramuka dan satu bukan dari tidak berseragam Pramuka. Silakan yang di belakang dulu. Baik, terima kasih. Mahasiswa ya, baik silakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Prostu Nawawi dari Universitas Jember. Sebelumnya izin bertanya kepada Bapak Hanafi karena Pak Iwan tadi sudah. Mohon izin Pak Rektor. Jadi bagaimana sih sebenarnya peran kampus di dalam meningkatkan wawasan kebangsaan pada mahasiswa? Mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Rektor UNED, memang benar ada taman kebangsaan. Terus setiap pukul 10 itu menyanyikan lagu Indonesia dan ya itu lagu Indonesia. Kemudian itu kan kita juga belum tahu efektif atau tidak. Nah begitu, bagaimana menurut tanggapan jenengan? Kemudian satu lagi saya tujukan kepada Bapak Kepala BNPT, mohon izin terkait dengan BNPT ini kan tingkatnya nasional. Jadi apakah kedepannya tidak ada rencana untuk sampai ke tingkat wilayah kabupaten? Karena gini, terorisnya itu sudah nyampai pelosok tapi BNPT-nya masih di tingkat pusat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 orang penanya. Pertama kami persilahkan Pak Iwan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi yang tanya? Mas siapa tadi yang pertama? Oh Mas Imam, oke, makasih Mas atas pertanyaannya. Jadi betul ya, pemuda ini kan berkembang
harus pada environment atau kondisi yang baik gitu ya, supaya ujung-ujungnya hasilnya baik. Tentu dengan perkembangan zaman, dengan adanya disrupsi digital ya, dengan tata nilai yang berubah, yang dulu kita mungkin tidak demokratis, sekarang demokratis full, mungkin kadang-kala kebablasan katanya, itu juga bisa merubah atau menggeser tata nilai kita. Jadi akhirnya ada banyak hal-hal yang mempengaruhi anak-anak sekarang ini, yang akhirnya menjadi lebih kompleks permasalahannya. Jadi itu memang harus kita jaga dengan baik. Misalnya, ini sebagai contoh saja ya. Kita harus sekarang ini tata nilai kita, anak-anak sekarang ini kan kecenderungannya ya harus dijaga gitu dari pengaruh-pengaruh buruk. Bahkan pengaruh-pengaruh yang dulu sebetulnya kalau zaman kita, kekerasan verbal itu kan biasa kalau misalnya kita ospek gitu. Tapi kalau sekarang dilakukan itu bisa jadi masalahnya KPAI kan gitu. Artinya itu ada pergeseran tata nilai sehingga memang kita harus sering bertemu, berkumpul, membicarakan, dari makanya warung NKRI mungkin bagian dari itu untuk memformulasikan itu yang sekarang itu yang kira-kira yang sesuai itu seperti apa, sehingga tetap komitmen untuk menjaga agar pemuda ini terhindar dari hal-hal yang buruk tadi, pengaruh-pengaruh yang buruk itu memang harus terus dilakukan karena itu akan berpengaruh, Mas, terus terang aja. Jadi tidak bisa tidak, sehingga menurut saya revitalisasi pramuka ini juga menjadi bagian yang penting ya, karena saya juga dulu sampai SMA pramuka, tapi menurut saya begini, pada zaman sekarang juga harus dicermati, mungkin pramuka memang harus kompak seperti yang Bapak Sabatan Kuarti tadi sampaikan, itu harus satu kalau saya bilang kan satu komando ya, jangan sampai misalnya bisa jadi bajunya pramuka, ya, tapi agendanya mungkin bisa jadi hal-hal yang lain tidak setara dengan pramuka gitu. Seakan-akan ya saya sampaikan mohon maaf, mohon izin Pak Kepala, mungkin sekarang para terorisme itu juga berbaju orang-orang nasionalis, orang-orang agamis gitu, tapi dengan menyebarkan pengaruhnya dengan berbaju itu tadi, sehingga kadangkala ya menyamarkan kita agar kita tidak waspada. Tapi maka dari itu kita harus tetap waspada. Saya katakan tata nilai tadi berubah, maka kita harus segera adaptif dengan tata nilai yang berubah tadi. Tapi yang jelas kekerasan-kekerasan yang menimpa pada pemuda-pemuda kita itu harus kita hindari. Mulai dari kekerasan seksual, ya macam-macam kekerasan dan kriminalitas dan sebagainya, kekerasan verbal. Itu yang sekarang menjadi topik yang sangat luar biasa. Itu artinya apa? Tata nilai berubah, tapi concern kita juga makin berubah. Jadi melindungi anak-anak kita, pemuda itu juga makin meningkat. Ya dulu kalau dipukul guru dengan penjalin itu biasa gitu kan. Kalau sekarang bisa jadi masalah gitu. Jadi tata nilai yang berubah ini harus kita ikuti, ya, harus kita sesuaikan, kita harus selalu adaptif untuk itu. Yang penting pemuda harus dilindungi dari berbagai hal kekerasan karena itu akan berpengaruh terhadap masa depannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Iwan. Berikutnya silahkan Dr. Hanafi. Baiklah, tadi pertanyaan dari siapa nih Mas? Nawi, mau tanya rektornya enggak berani itu, takut kualat. Baiklah, kalau ditanya apa sih peran perguruan tinggi sehubungan dengan terorisme ini, begini, insya Allah 2-3 bulan lalu, ini contoh yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Jember, pihak Eldikti itu sudah memerintahkan dibentuknya pokja-pokja anti 4 hal, yaitu anti kekerasan seksual, anti korupsi, anti intoleransi, dan anti nafsa. Dan yang nomor 2, 3, 4 sudah kami bentuk, itu salah satu contohnya bahwa di sana sudah ada pokjanya untuk menangani terutama anti intoleransi, anti korupsi, dan anti nafsa. Itu merupakan salah satu bentuk real dari peran universitas. Kemudian sesuai dengan kurikulum yang saat ini, kalau PMP sudah ada dari SMA, macam-macam. Sekarang ini dari BKPM BKM, yaitu bentuk kegiatan pembelajaran yang kurikulum baru ini, kurikulumnya Mas Nadiem, yaitu bentuk kegiatan yang ke-9 itu ada yang namanya BKP Bela Negara.
Jadi itu formal dijadikan suatu kegiatan di universitas, itu bela negara. Isinya macam-macam tentang bela negara. Saya enggak hafal, saya tahu kurikulumnya tok. Jadi itu sudah dibentuk ini kebetulan saya di perguruan tinggi swasta, sudah itu dan di swasta-swasta lain. Insya Allah di UNED juga sudah itu tentang BKP ke-9 yaitu tentang bela negara karena ini langsung perintah dari Dikti. Nah itu salah satu yang real dan sekarang ini sudah kita implementasikan dengan sebaik-baiknya dan Pak Menteri pesan para rektor yang macam-macam tidak mau melaksanakan tolong lapor ke saya atau protes ke saya katanya begitu. Ya sudah kita adakan saja wong ini baik. Saya kira itu sambil laporan ke Pak Jenderal. Memang kita sudah ada bela negara itu menjadi kurikulum kampus. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor. Berikutnya silahkan Pak Boy, ada 2 pertanyaan tadi disampaikan, silahkan. Iya, yang pertama dari Kak Agus ya. Kak Agus. Jadi untuk berbuat baik kita tidak perlu ragu ada pengakuan dari siapapun. Hari ini kita berbicara tentang kebaikan bersama dengan Kuarda Jawa Timur. Mau diakui atau tidak, kita tidak peduli, yang terpenting adalah ini kebaikan. Dan kita harus yakin dulu. Kita harus yakin dulu dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Kalau kita tidak yakin, kita bisa salah jalan. Oleh karena itu, Warung NKRI adalah sebuah produk kreatif, inovatif, dalam rangka mendialogkan masalah-masalah aktual tentang kebangsaan. Jadi ini adalah sebuah ruang publik yang diciptakan dengan melibatkan berbagai elemen bangsa yang Bapak Presiden Jokowi juga berapa kali dalam pidatonya saya mendengar menyimak ya bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang dialog yang besar kepada warga negara. Jadi beliau juga pernah mencontohkan bagaimana ruang publik kita kadang-kadang diisi dengan hal-hal yang tidak sopan ya. Jadi Indonesia dalam indeks kesopanan di sosial media itu termasuk rendah nilainya. Dan ini menjadi suatu masukan bagi kita semuanya. Kemudian katakanlah materi intoleransi radikalisme. Kami sangat senang sekali apabila dalam pendidikan dan latihan pramuka ini dimasukkan. Karena dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dikti juga kami bermohon memang. Memang masuk. Kalau kita sudah bela negara, kita yakin, maka salah satu musuh kita adalah intoleransi. Jadi oleh karena itu, dalam penyusunan materi-materi itu, jika nanti kita berangkat dari Kuarda Jawa Timur, ya BNPT siap memberikan materi-materi itu. Jadi kami akan partisipasi dalam diklat-diklat yang dilakukan oleh Kuarda Jawa Timur, materi-materi intoleransi radikal terorisme ini bisa menjadi wawasan masukan untuk anak-anak muda kita. Karena biar bagaimanapun anak muda kita harus kita berikan masukan-masukan terkini terkait apa yang menjadi hal-hal yang buruk yang mungkin akan hinggap pada generasi muda, terutama adalah penetrasi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Jadi kami senang, kita awali saja, kita tidak usah di tingkat nasional misalkan, tapi kita pelopori kegiatan ini di level Jawa Timur. Dan itu menjadi sebuah hal yang menurut hemat saya wajar dan harus kita isi. Karena anak-anak muda kita harus berikan wawasan masalah ini agar mereka tidak sesat memilih mana yang baik dan mana yang buruk hari ini. Jadi ini bisa menjadi sebuah proksi ya, sebuah proksi memang untuk menghancurkan. Banyak sekali bidang-bidang lain yang dianggap atau dikategorikan sebagai proksi yang kita juga harus waspada. Kaitan masalah narkoba misalkan, itu juga harus waspada kita. Jadi kami sangat senang dalam diklat-diklat nanti kita bisa kolaborasi. Dan kepada adik mahasiswa yang tadi bertanya BNPT di daerah, memang kami belum mendirikan secara struktural
Nah, BNPT hari ini punya 34 forum koordinasi pencegahan terorisme. Yang di Jawa Timur ini diketuai oleh Ibu Dr. Hesti. Kakak Dr. Hesti ini adalah Ketua FKPT Jawa Timur. Ini berkaitan dengan banyak hal, termasuk juga budget ya, anggaran negara. Tetapi sejak setahun lalu itu kita merilis kepada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di seluruh provinsi, apabila ada kabupaten kota seluruh Indonesia menginginkan adanya FKPT, itu kita akan berikan asistensi. Jadi misalkan Jember ini perlu nanti bagian daripada mitra bupati, diadakanlah semacam forum koordinasi pencegahan terorisme Kabupaten Jember. Itu kita akan bantu dan kita akan lantik kalau perlu. Jadi kami sangat senang sekali, tetapi memang mendirikan struktur organisasi di daerah ini memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kami lambat laun tentu akan ke arah sana, tergantung dari bagaimana kondisi juga hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintah. Terus terang saja saya sudah menjabat di tempat saya ini hampir menjalan 3 tahun, pas memang masa pandemi dimulai. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita meningkatkan program-program kita, pemerintah sedang arahnya kepada COVID-19. Jadi kami memang belum pada waktu yang tepat untuk kita meningkatkan kapasitas kita di daerah, tapi cara berpikir kita memang seperti itu. Kami sangat setuju sekali, karena kami lebih kepada bergerak di hulu sampai hilir, minus penangkapan-penangkapan. Sampai jadi kepada level intelijen dalam rangka memapping para pelaku kejahatan terorisme yang kemudian kita kerjasamakan dengan penyidik kepolisian. Jadi kami memang fokus di bidang pencegahan. Sebagai informasi, negara kita hari ini juga sedang menjalankan rencana aksi nasional tentang penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan atau RAN-PE berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2021. Ini tahun kedua baru selesai sampai 2024. Itu suatu kegiatan yang di tingkat hulu kebanyakan. Jadi bahkan dalam istilah sederhananya, mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir intoleran saja diharapkan tidak terjadi. Jadi itu adalah program-program yang sifatnya sosialisasi, menerbitkan regulasi di tingkat daerah. Jadi Pak Sekda, ada 7 provinsi berdasarkan Perpres itu sudah melahirkan pergub. Ini kami akan berikan apresiasi termasuk kabupaten kota. Termasuk Jawa Timur, Pak. Jawa Timur termasuk, ya mungkin juga nanti kita harapkan Kabupaten Jember ada juga. Mungkin perbub ya, perbub. Jadi kami akan terus berikan apresiasi jika ini digulirkan di level kabupaten, kota, apalagi provinsi, karena ini sudah kita kerjasamakan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri di sana melalui Dirjen Polpum, itu sudah juga memberikan instruksi kepada jajaran. Untuk kita melakukan tindak lanjut dengan penerbitan pergub, perbub, perwali atau perda. Agar program-program ini bisa menjadi bagian yang dilakukan bersama dengan aparatur pemerintahan daerah dengan seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat. Jadi terima kasih masukan kepedulian dari adik mahasiswa dan mudah-mudahan saja nanti suatu saat kabupaten kota ini kita akan memiliki struktur. Tetapi sekali lagi struktur kita adalah berbasiskan kekuatan dalam masyarakat. Jadi bukan menjadi anak buah kita, tetapi menjadi mitra kita. Seperti Bu Hesti di Jawa Timur ini adalah mitra kita. Jadi bukan anak buah saya. Jadi beliau yang membangun sebagai trigger mechanism dengan seluruh komponen yang ada di daerah, membangkitkan semangat perlawanan terhadap intoleransi radikal terorisme. Jadi kita ingin pada akhirnya ini lahir dari masyarakat untuk masyarakat. Makanya di dalam kebijakan dan strategi kita itu adalah pentahelix. Jadi pelibatan multi pihak, pemerintah, pemerintah, akademisi, masyarakat, kemudian media, dan dunia usaha. Jadi semua 5 pihak ini saya ajak kerjasama.
Saya tidak bisa menjangkau ke seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu singkat, tetapi dengan intervensi program-program yang kita lakukan, kita berharap semua. Karena apa? Virus intoleransi radikal terorisme ini tidak mengenal status sosial. Siapa saja bisa kena. Mereka kalangan terpelajar, mereka kalangan kurang terpelajar, yang kaya, yang miskin, wanita, pria, anak-anak, dewasa, remaja, semua lintas profesi, lintas generasi bisa kena dengan virus ini. Kita sudah punya data. Jadi oleh karena ini adalah musuh bersama. Oleh karena itu kalau sudah menjadi musuh bersama harus dihadapi dengan bersama-sama. Dengan kolaboratif, sinergitas, sehingga kita waspada, kita hati-hati, dan kita tidak permisif dengan segala bentuk intoleransi. Negara kita masih banyak beberapa perilaku intoleran, diskriminatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengacu kepada ideologi transnasional. Itu terjadi sampai hari ini. Jadi tantangan kita itu masa pandemi intoleransi radikal terorisme ini tidak seperti pandemi COVID-19 yang kita yakin dalam 1 tahun ini akan semakin tidak ada, semakin baik, terkendali. Tetapi pandemi intoleransi radikal terorisme belum ada yang bisa memprediksi kapan ini selesai. Karena ini berkaitan dengan transnasional ideologi, bukan sesuatu yang murni dari dalam bangsa kita sendiri. Terima kasih penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boy. Bapak Ibu dan juga narasumber, karena acara ini juga diikuti secara online oleh Kuarcap di seluruh wilayah Jawa Timur, maka pada sesi berikutnya kami mohon ada pesan, harapan, dan juga himbauan dari narasumber kepada audiens baik yang berada di lokasi ini maupun yang secara langsung melihat dari YouTube masing-masing. Pertama dipersilahkan Pak Sekda. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Jadi mungkin diawali dari Kabupaten Jember ini di siang hari ini saat yang tepat untuk kita kembali mengingat apa tujuan daripada para pendahulu kita mendirikan bangsa ini. Bangsa ini dulu didirikan dengan suatu komitmen bersama. Tidak ada satupun yang berhak untuk mengklaim bahwa dia adalah yang memerdekakan bangsa ini. Bangsa ini merdeka oleh karena keberagaman, merdeka karena kebersamaan. Oleh karena itu, mari siang hari ini sama-sama bahwa Indonesia bisa menjadi kuat karena kita bersatu. Seperti yang di persatuan yang ditunjukkan di Jember, sebagaimana topi atau udeng yang dikenakan oleh Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar ini adalah simbol persatuan di Kabupaten Jember, karena di Kabupaten Jember ini tidak punya identitas yang kuat. Jadi tidak ada satu suku pun yang berhak mengklaim paling dominan di Jember. Walaupun terbanyak adalah suku Jawa dan Madura, bahwa yang dipakai oleh beliau ini adalah simbol dari bersatunya suku Madura dan suku Jawa. Ini yang dipakai ini kita namakan dengan ublang atau udeng belangkon, Pak. Udeng adalah ciri khas orang Madura dan belangkon adalah ciri khas orang Jawa. Yang ini dipersatukan oleh tutup kepala yang sekarang dikenakan oleh Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar. Inilah mungkin sedikit pesan dari kami. Mari kita rawat kebersamaan kita, mari kita rawat keberagaman kita, mari kita lanjutkan kesatuan dan NKRI ini secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kami persilahkan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Dr. Hanafi. Baiklah. Sehubungan dengan apa yang kita bahas tadi, saya hanya menyampaikan kata-kata yang menurut saya penting, yaitu kita harus berbuat
sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita di dunia pendidikan seperti saya ini, ya langsung aja kita bikin pokja anti terorisme, anti intoleransi. Kalau kita di RT RW misalkan ada sesuatu, nah kita bahas bagaimana cara penyelesaiannya, ada intoleransi begitu. Intinya jangan semuanya diserahkan kepada lembaga yang ada namanya intoleransi, tapi sebaiknya kita semua berbuat, mulai dari yang perguruan tinggi, SMA, SMP, di pasar-pasar, di keluarga, sebaiknya pahami bahwa intoleransi itu kurang bagus. Marilah kita berbuat untuk mencegah itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya kira cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya dipersilahkan Bapak Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna. Baik, terima kasih. Untuk menanggulangi apa yang disebut radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya yang membahayakan persatuan Indonesia, kita tidak harus menjadi anggota BNPT, tidak harus menjadi stafnya Pak Boy Rahman, gitu, seperti itu. Artinya itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bersatu, tentunya ya bersama-sama dengan BNPT, untuk kembali meneguhkan jiwa dan sikap kita, ya, dimanapun kita berada sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya, kembali kepada sikap apa yang sudah ditunjukkan oleh pendiri-pendiri bangsa negara kita, bahwa kita harus bersatu, ya. Kembali bersatu meneguhkan jiwa kita, bergerak untuk menanggulangi hal-hal yang membahayakan persatuan bangsa itu sendiri. Saya pikir itu mungkin sama intinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi. Kita harus lebih banyak berbuat untuk bagaimana intoleransi, radikalisme membahayakan eksistensi negara kita ini bisa betul-betul kita lawan dan kita tahan. Itu saja dari saya, mari terus bergerak, semangat untuk menjaga, merawat persatuan negara kita, ya, tentunya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Iwan. Berikutnya Pak Boy, kalau kita lihat dialog hari ini adalah mewujudkan keteladanan untuk Indonesia yang harmoni. Pesan Pak Boy untuk hal itu. Terima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang hadir baik secara fisik maupun online. Tentunya di dalam merawat keberagaman bangsa kita yang terdiri dari lebih dari 1.300 suku, 650 lebih bahasa ibu, ada 6 agama dan berbagai aliran kepercayaan yang tentunya mendapatkan ruang dalam konstitusi negara kita, tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Ibarat kita merawat meja yang ada di rumah kita, tidak ada jaminan kalau hari ini kita bersihkan, besok akan tetap bersih, bebas dari debu. Kita harus bersihkan lagi besok. Jadi tidak boleh bosan-bosan di antara kita semua dalam rangka merawat keberagaman bangsa kita. Karena biar bagaimanapun kebesaran, kekuatan bangsa kita itu terletak daripada niat baik kita semua warga negara untuk terus mempromosikan segala bentuk keteladanan-keteladanan. Banyak tentunya tokoh-tokoh teladan, mulai dari tokoh agama, kalau agama Islam tentunya memiliki tokoh teladan, Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Di level kebangsaan kita memiliki teladan-teladan pahlawan nasional kusuma bangsa kita. Di lingkungan masyarakat kita hari ini kita memiliki teladan-teladan tokoh-tokoh di pusat dan daerah, termasuk juga tentu di dalam rumah kita sendiri. Yang harus kita kerjakan adalah marilah kita semua menjadi tokoh teladan bagi diri kita sendiri dan siapa saja. Dengan demikian maka tentu segala friksi, potensi hal-hal buruk yang akan hinggap
di tengah-tengah masyarakat kita, setidak-tidaknya telah kita mitigasi dengan segala bentuk nilai-nilai keteladanan itu sebagai sebuah senjata dalam rangka melemahkan segala ketidakbaikan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Terima kasih, sukses selalu untuk masyarakat Jember, sukses untuk masyarakat Jawa Timur, sukses untuk Kuarda Pramuka Provinsi Jawa Timur. Merdeka! Merdeka! Terima kasih, salam Pramuka. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.